Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Helikopter pembom air terjunkan bertonton air untuk padamkan api kebakaran lahan di Ogan Ilir. Seorang ibu rumah tangga bersama anak lelakinya yang masih berusia 10 tahun di Palembang menghilang secara misterius. Masuk ke gerai jual beli ponsel, ular sepanjang 1 meter hebohkan pengunjung mal di kota Palembang. Seorang pria ditembak dan dibacok oleh sejumlah orang tidak dikenal di depan sebuah bengkel di kawasan Talang Putri, Palembang. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian dengan kondisi mengenaskan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi dari Polsek Pelaju Palembang. Seorang pria yang diketahui bernama Emrido ditemukan tewas bersimbah darah di depan sebuah bengkel di kawasan Jalan Kapten Robani Kadir, Talang Putri, Pelaju, Palembang. Penemuan itu berlangsung pada Sabtu dini hari. Pada tubuh korban terdapat sejumlah luka bacokan senjata tajam dan luka tembak di kepalanya. Pertama kali korban ditemukan, warga mengira korban tengah tertidur di depan bengkel. Namun setelah dibangunkan, tubuh korban penuh dengan darah. Diduga korban diserang secara brutal oleh sejumlah orang tidak dikenal. Polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku yang menghabisi nyawa korban. Ditemukan seorang mayat laki-laki inisial R dengan luka 16 tusukan dan 2 luka tembak senapan angin di bagian telinga belakang dan bagian pelipis. Pihak keluarga berharap polisi dapat mengungkap kematian korban dengan menangkap para pelaku yang menganiaya korban hingga tewas. Harapan itu ya supaya cepat ditangani ya. Iya ya. Terus kata semuanya ini dengan pihak yang berwajib. Biar cepat ketangkap lah pelakunya. Oke. Ini siapanya Bapak, Pak? Korban? Keluarga Bapak. Oke. Pelakunya kita tahu Pak, orang sini atau orang mana Pak? Apa itu? Pelakunya orang sini atau orang luar? Belum tahu. Usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan, jenazah korban dibawa ke rumah duka. Irwansyah melaporkan dari Palembang. Kasus pemindahan dana nasabah tanpa izin sebesar 1,8 miliar rupiah oleh mantan kepala cabang bank swasta di kota Palembang berakhir dengan perdamaian. Hal ini dilakukan setelah pelaku bersedia mengembalikan semua uang milik korban. Pihak korban pun akan mencabut laporannya di kepolisian. Bahagia pasti. Itulah yang dirasakan Nurjana setelah uang 1,8 miliar rupiah kembali. Setelah bergulir hampir 5 bulan kasus pemindahan dana nasabah tanpa izinnya sebesar 1,8 miliar rupiah oleh mantan kepala cabang pembantu bank swasta di kota Palembang berakhir dengan perdamaian. Perdamaian ini terjadi setelah tercapainya kesepakatan dikembalikan terduga pelaku Dodi Sutomo dengan korban Nurjana pada 16 Juli lalu. Nurjana pun telah melakukan pencabutan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Palembang dan mencabut pengaduannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, dalam waktu dekat Nurjana akan segera mencabut laporan polisinya di Polda Sumatera Selatan. Perdamaian kedua belah pihak ini difasilitasi oleh pihak bank swasta tempat terlapor pernah bekerja. Bank Mega pada dasarnya kami sangat komitmen dengan menjunjung servis kepada nasabah dan secara sangat transparansi untuk memediasi melakukan setiap proses yang terjadi, dan kami juga akan menjadikan pengalaman ini untuk kedepannya selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat nasabah. Dengan adanya penyelesaian perdamaian tersebut yang dilakukan oleh tergugat kepada pihak penggugat, maka kami mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Palembang.
dan sudah keluar penetapan atas pencabutan tersebut dari Pengadilan Negeri Palembang. Jadi dapat kami sampaikan dengan dicabutnya gugatan tersebut berarti persoalan antara penggugat dan tergugat juga sudah selesai secara hukum. Kasus pemindahan dana sebesar 1,8 miliar rupiah ini bermula saat mantan Kepala Cabang Pembantu Bank Swasta di Palembang, Cabang Sayangan, Dodi Sutomo, meminta korban memperbarui data biliet deposito dengan mengisi formulir baru pada 26 Maret lalu. Kemudian Dodi memindahkan uangnya ke rekening tabungan lain atas nama Nurjana yang baru dibuatnya. Padahal korban sendiri merasa tidak pernah membuat rekening tabungan baru. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Masuk ke gerai jual beli ponsel, ular sepanjang 1 meter hebohkan pengunjung mal di Kota Palembang. Petugas damkar yang mendapat informasi langsung bergerak cepat mengamankan ular yang bersembunyi di balik meja. Sejumlah petugas damkar mendatangi Palembang Square Mall, bukan untuk berbelanja, melainkan untuk evakuasi ular. Ya, tiba-tiba ditemukan seekor ular yang masuk ke gerai jual beli ponsel. Sejumlah pegawai dan pengunjung pun heboh ketakutan. Ular berukuran kecil sepanjang 1 meter itu awalnya berada di luar mal, namun tiba-tiba merayap ke dalam, membuat pengunjung dan pegawai mal panik. Selang 15 menit, ular akhirnya bisa diamankan dan dibawa pihak damkar untuk kemudian diserahkan pada komunitas pecinta hewan melata. Itu awalnya berada di luar konter, Pak. Setelah itu masuk ke dalam, oleh karyawan mereka mengejar, terus masuk ke dalam konter, terus hilang jejak. Maka dari itu mereka melapor ke damkar. Akibat peristiwa ini sempat terjadi kehebohan di mal dan membuat pengunjung panik, namun aktivitas jual beli di pusat perbelanjaan itu cepat untuk kembali normal. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Puluhan hektar tanaman padi milik petani di Kecamatan Martapura, Ogan Komering Ulu Timur diserang hama ulat dan jamur. Serangan kedua hama tersebut membuat batang padi menjadi rusak. Akibatnya, para petani pun terancam gagal panen. Sudah lebih dari sepekan puluhan hektar sawah milik petani yang berada di Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diserang oleh hama ulat dan jamur. Kemunculan dua hama itu dipicu karena intensitas curah hujan yang tinggi sehingga mempercepat tumbuhnya jamur dan berkembang biak ulat pada batang padi. Akibatnya hasil produksi padi di Kecamatan Martapura tahun ini diprediksi turun drastis hingga 40%. Baiknya hama ulat dan jamur yang menyerang padi membuat petani kewalahan untuk membasminya. Sebelumnya, petani telah berupaya berbagai cara untuk membasmi kedua hama dengan menyemprotkan racun pembasmi serangga. Namun sayangnya, usaha petani belum membuahkan hasil. Bahkan kini sudah ribuan batang padi banyak yang mati. Jamur itu Mas, dia tuh yang kena itu dia sepanuh di batang leher ini, leher padi itu kering dia Pak, Mas. Dia kering, mati. Nah itu kalau jamur, kalau dia untuk sundep itu dia baru keluar itu langsung mati Mas. Kalau yang untuk sundep loh itu untuk ulat Mas ya. Untuk ulat itu dia baru keluar mati. Petani kini hanya bisa pasrah sambil menanti bantuan dari pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Petani berharap situasi ini tidak berlangsung lama sebab dapat membuat para petani terancam gagal panen. Dedi Ruansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah.
Saya Tia Anissa berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.